datang malaikat Jibril membuka tirai penglihatan Rasul, kemudian penglihatan Rasul menjadi jelas. Ya, apa yang dilihat oleh Rasul? Ternyata apa? An Amr ibnil Jamuh wa inni arahul an yamshi bi irjatihi fil jannah. Saya dibuka tirai penglihatannya oleh malaikat Jibril. Kemudian saya lihat ternyata Amr bin Jamuh yang mati syahid meninggal dunia pada perang Uhud. Perangnya juga ya tidak bisa banyak membunuh musuh lah, gimana jalannya aja susah gitu. Ya, itu ternyata apa? Sedang jalan di surga dengan kakinya yang pincang tadi. Ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu masyarakat muslimin, sebenarnya berarti tidak ada halangan apapun bagi kita untuk jihad fisabilillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. La wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas dan kegiatan kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang berbahagia, tema yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini terkait dengan jihad, ya, di mana jihad secara bahasa diartikan dengan bazlul wus'i wa thaqah, memaksimalisasi usaha dan kemampuan. Itu makna jihad secara bahasa. Sementara secara istilah, jihad itu diartikan dengan istifragul wus'i fi mudafa'ati a'da'il Islam wa qitalihim mubasyaratan aw muawanatan bimalin aw ra'yin aw taksiri sawadin. Ini definisinya, yaitu mendayagunakan segala kemampuan dalam rangka mengalahkan para musuh agama Islam serta memerangi mereka, baik secara langsung atau dengan cara mensupport harta, pemikiran, atau jumlah, kuantitas. Nah, ini definisinya, ya. Nah, karenanya maka kemudian ma'asyiral muslimin, ada beberapa klasifikasi dari makna jihad itu sendiri, ya. Yang pertama ini disebut dengan jihadun nafs, mengendalikan nafsu. Nah, ini jihad, ini jihad mengendalikan nafsu. Caranya bagaimana? Kalau jihad mengendalikan nafsu itu dengan bitahalli bil makarim wa takhalli anir razail wa fi'li ta'at walau kanat makruhatan lin nafs. Nah, ini artinya. Jadi jihad nafas, jihad jiwa, jihad diri dengan cara diri kita dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, dijauhkan dari perilaku yang tercela,
dan dengan mengerjakan banyak ketaatan meskipun ketaatan itu dibenci oleh nafsu. Nah, ini arti dari jihadun nafs, ya, memerangi, mengendalikan nafsu. Umpamanya, kalau contohnya bisa kita ambil umpamanya, kalau lagi cuaca dingin, ya, subuh itu enaknya adalah tidur. Itu sesuai dengan nafsu, sesuai sekali. Entah umpamanya sudah berkeluarga atau belum, secara nafsu itu sangat diinginkan. Namun kita bangun tadi umpamanya jam 3 melakukan qiyamul lail berjamaah, atau di rumah masing-masing jam 3 udah bangun. Kemudian dilanjut dengan sholat subuh, dilanjut dengan ta'lim, dilanjut nanti dengan aktivitas bela Palestina dan lain sebagainya. Kalau bicara nafsu, itu tidak ada yang disukai oleh nafsu, ya. Namun kita terus, ya. Nah, itu disebut dengan jihadun nafs. Nah, itu yang pertama, ma'asyiral muslim. Kemudian yang kedua, jihadus syaiton. Jihad memerangi, mengendalikan setan, ya. Jihad memerangi, mengendalikan setan ini dengan cara mengantisipasi kecenderungan dan keraguan yang dilemparkan oleh setan ke dalam diri kita. Dan jihadus syaiton asyakku min mujahadatil kufar. Jadi memerangi setan, memusuhi setan itu lebih berat daripada melawan orang kafir, orang musyrik dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Kalau memerangi setan itu tidak pernah ada jeda waktunya, tidak pernah ada gencatan senjatanya. Ini makanya lebih berat. Memerangi setan itu tidak ada umpamanya kita sebut kesepakatan damai, nggak ada itu. Karena dari zaman dahulu dedengkotnya setan iblis laknatullah itu sudah mengancam Nabi Adam dan kita anak keturunannya, la'agwiyannahum, aku akan menyesatkan mereka semuanya, dari zaman dahulu. Jadi zaman Nabi Adam alaihissalam, beliau ada di dalam surga, itu setan udah mengancam seperti itu, ya. Makanya kemudian ini lebih berat. Bahkan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, ini setan itu memerangi kita, padahal harus kita tundukkan. Sementara setan melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Bahkan setan itu wayajri minhu majrodam, setan mengalir dalam aliran darah kita sebagai manusia. Ini luar biasa, ya. Jadi memerangi setan ini luar biasa beratnya. Jauh kalau umpamanya memerangi nafsu, mengendalikan nafsu, itu kadang-kadang mungkin masih bisa kita ajak berpikir secara logis, rasional. Tapi kalau umpamanya setan, itu luar biasa, tipu daya dan lain sebagainya. Karena itu kemudian dalam surat An-Nur, ma'asyiral muslimin, ayat 21, Allah Subhanahu wa taala dengan begitu gamblang memperingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai kalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu manis,
Cara menggoda merayu manusia itu tidak to the point, tapi apa? Bertahap. Godaannya, rayuannya itu hampir tidak kelihatan. Ini tipu daya syaitan, ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita itu, la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena sejatinya setan itu memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Rupanya manusia, padahal tipu daya syaitan. Bentuknya makhluk yang bernama manusia, yang mungkin tampan, rupawan, cantik, jelita, hakikatnya itu adalah tipu daya, langkah-langkah setan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat, para jamaah yang berbahagia, maka kemudian apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Seandainya tidak ada anugerah Allah yang diberikan kepada kalian, dan tidak ada rahmat yang dicurahkan oleh Allah kepada kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memerangi dan melawan syaitan. Seandainya tidak ada anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, mazakka minkum min ahadin, niscaya tidak akan ada seorang manusia pun yang akan bisa menyucikan dirinya dari tipu daya setan abadan, selamanya. Ini beratnya luar biasa. Melawan setan itu luar biasa, berat sekali. Bahkan banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan fa innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Setan itu musuh kalian. Sampai-sampai kemudian Allah memberikan pertanyaan retoris, musuh kok dijadikan teman? Sampai seperti itunya. Ini ma'asyiral muslim. Kalaupun ada umpamanya di antara kita, di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin yang bisa terbebas dari tipu daya setan, yang bebas dari godaan setan, hakikatnya itu semata karena anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kata Allah, walakinnallaha yuzakki may yasha. Namun sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan menyucikan makhluk manusia yang dikehendakinya. Ini berat. Kalau berlawan setan itu berat sekali. Makanya yang bisa kita lakukan apa? Al-isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu diantaranya. Ya. Jadi berat sekali. Melawan tipu daya setan itu luar biasa. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Ini ma'asyiral muslim. Kemudian yang ketiga, ya, jihadul kufar wal musyrikin. Memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW jelas orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik itu jelas sekali dulu. Ya. Nah, terkait dengan ini ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, juga Imam Ahmad. Sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Baginda Rasul bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum.
Wahai kalian orang-orang mukmin, perangilah, lawanlah orang-orang musyrik. Dahulu mereka adalah penduduk kota Makkah dengan harta, dengan jiwa, dan dengan lisan kalian semua ini. Dalam konteks sekarang, harta, jiwa, media, itu dalam konteks sekarang. Ya. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk perang melawan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Setelah tentu baginda Rasul ada di Madinah. Karena ketika Rasul baginda ada di Makkah, beliau tidak mendapat perintah dan izin dari Allah untuk berkonfrontasi langsung dengan orang musyrikin. Namun ketika beliau sudah ada di Madinah, kondisi kaum muslimin juga sudah jauh lebih baik, jumlah kuantitasnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersiap membela diri melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan harta, jiwa, dan lisan mereka semua ini. Ini yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Ini yang kemudian terutama yang kita jumpai di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kalau kemudian kita lihat umpamanya, ya, pembagian dari jihad itu ada 5. Ya, ini yang pertama tadi jihadun nafas, yang kedua jihadus syaiton, kemudian yang ketiga jihadul kufar wal musyrikin. Ya, nanti yang keempat dijelaskan jihadul munafikin, kemudian yang kelima jihadul fasikin. Ya, kalau kita mungkin yang sekarang ada di Indonesia ini tidak dalam satu waktu kelima jihad itu tidak berkumpul bersamaan. Paling hebat umpamanya ada 4, ya, di waktu yang bersamaan. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu mereka menghadapi 5 jihad secara sekaligus. Terutama tadi yang sangat kentara, jihadul musyrikin wal kufar, memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu bukan berarti umpamanya ketika kita tidak berhadapan langsung dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kufar yang ada di Palestina sana secara langsung face to face umpamanya, kita udah tidak bisa berjuang. Enggak, masih bisa. Ya, saudara-saudara kita dengan jiwa, kita bisa dengan media, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, bisa dengan doa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, jihadul munafikin, berjihad memerangi orang-orang munafik. Ya, kalau melawan orang-orang munafik, jihad terhadap orang munafik itu dengan wa yakunu bil lisan, dengan lisan. Tentu ini sebagian orang, tidak semua orang punya kecakapan di bidang ini. Ya, ketika umpamanya dahulu ada satu isme tertentu yang jelas-jelas melenceng, yang isinya umpamanya itu adalah bertentangan dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam, maka itu tentu dilawan oleh orang-orang yang punya kecakapan bicara di sana. Kenapa? Karena biiqomatil hujjah alaihim, dengan cara menunjukkan dalil argumentasi yang kokoh terhadap orang-orang munafik. Ya, kalau dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu beliau ketika menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada saat itu, hal pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau menjelaskan bahwa kewajiban zakat itu tidak hanya teruntuk kepada di zaman Nabi Muhammad SAW, namun mengeluarkan zakat adalah kewajiban agama
baik baginda Rasul masih hidup ataupun beliau sudah wafat meninggal dunia. Baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar menegakkan dengan regulasi yang ada, dengan kekuatan militernya itu berperang melawan orang-orang yang menentang dari mengeluarkan zakat. Ini ma'asyiral muslimin. Bahkan kita lihat terkait dengan memerangi orang-orang munafik ini, kita baca dalam surat At-Tahrim ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir, lawanlah orang-orang kufar dan juga orang-orang munafik, dan bersikap tegaslah, keraslah kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka itu adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali untuk mereka nanti di akhirat kelak. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang berbahagia, ya, jamaah sekalian, ini yang kelima, yang terakhir, jihadul fasikin, memerangi orang-orang fasik. Ya, cuma tentu maknanya memerangi di sini bukan berarti harus sama diartikan pada 5 domain jihad itu dengan mengangkat senjata secara fisik, tidak. Ya, tidak seperti itu maknanya. Ya, terhadap orang-orang fasik itu kita lihat ada hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi yang sumbernya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman." Ini terkait dengan orang-orang fasik. Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran yang dikerjakan oleh orang-orang fasik, yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, oleh orang muslim, namun mereka berbuat fasik, maka hendaklah diubah dengan tangannya, dengan kuasanya. Kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan kolbunya, dengan didoakan. Namun yakinlah, mendoakan agar berhentinya satu kemungkaran itu terlahir dari bentuk keimanan yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada hadis yang lain, ya. Rasulullah itu bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu wa khairun indallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka berarti apa? Orang mukmin yang punya kuasa dan jabatan, benar dengan kuasa dan jabatannya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai. Kalau ada orang mukmin yang tidak punya kuasa, tidak punya jabatan, tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas, itu baik, namun dikategorikan sebagai mukmin dhaif, mukmin yang lemah. Ya. Makanya kalau umpamanya sekarang di kita di Indonesia banyak saudara-saudara kita yang masuk umpamanya ke partai politik dalam rangka untuk berjihad secara benar, ya kita doakan, ya. Bukan berarti orang muslim itu harus umpamanya tidak ngerti politik sama sekali, tentu tidak seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, ini kita lihat kemudian ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an, juga hadis Rasul
juga aqwalus salaf serta kisah-kisah yang menunjukkan betapa dahsyatnya jihad ini, ya. Kita lihat lagi kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 190, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian semuanya, ya, dengan jihad di jalan Allah. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jadi kalau dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, jelas posisi kaum muslimin itu ada pada posisi yang defense, ya, mempertahankan diri, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hampir semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya dalam konteks membela diri, dalam konteks mempertahankan diri. Saking umpamanya, kita lihat ya, ada kisah ini, saking menginginkannya berjihad di jalan Allah. Dulu pernah ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahas. Ini kisahnya ini. Abdullah bin Jahas ini disebutkan sangat ingin wafat dalam kondisi mati syahid, ya. Sampai-sampai beliau itu apa? Berkata begini, beliau berdoa, Allahumma inni aksimu alaika annalqa al aduwa goda fayak tulunani wa yabkuruna batni wa yumathiluna bi. Ya Allah, ini beliau ikut dalam salah satu peperangan, nanti perang Uhud. Ya Allah, saya bersumpah, ya, kepadamu, saya ingin kalau besok berjumpa dengan musuh, kalau ada peperangan saya berjumpa dengan musuh, saya ingin ya Allah agar mereka musuh-musuh saya itu membunuh saya. Ini bukan berarti yang bersangkutan itu perangnya itu main-main, perangnya itu nggak sungguh-sungguh supaya mati, enggak. Perangnya hebat, luar biasa. Tapi doanya tadi apa? Ya Allah agar mereka musuh-musuh saya itu membunuh saya. Ketika mereka membunuh saya, kemudian perut saya itu mereka belah ya Allah. Mereka jadikan saya itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang melawan orang-orang kafir. Kalau itu terjadi, maka nanti di akhirat ketika saya berjumpa dengan Engkau ya Allah, saya berada dalam kondisi terbunuh mati syahid. Kemudian Engkau nanti bertanya kepada saya, wahai engkau Abdullah bin Jahas, apa yang terjadi denganmu waktu hidup di dunia? Ketika engkau mati, apa yang terjadi? Maka kemudian saya akan katakan nanti kepadamu, ya Allah, fika ya Rabbi wa fi rasulika. Saya berjuang di jalanmu ya Allah, dan saya berjuang mengikuti perintah Rasulmu ya Allah. Kemudian engkau membenarkan apa yang saya katakan. Engkau berkata, sodakta, benar engkau wahai Abdullah bin Jahas. Kemudian tidak lama setelah itu, ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Jahas ini ikut perang Uhud, ya. Pada saat perang Uhud beliau terbunuh, wafat, meninggal dunia, ya. Ketika beliau terbunuh dalam perang Uhud, ternyata doanya terkabulkan. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Perutnya sama orang-orang kafir itu dibelah, perutnya itu, ya. Kemudian apa? Hidungnya diputuskan, telinganya dipotong sama orang-orang kafir itu, ya, dipotong,
Ya. Sampai kemudian ada sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas, beliau berkata, ya, saya waktu di siang hari kemudian melihat hidung dan telinganya dari Abdurrah bin Jahas itu ternyata sama orang kafir itu diambil dan kemudian ditempel di dinding. Apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir seperti itu? Orang kafir ingin menjadikan contoh, menakut-nakuti, mengintimidasi orang-orang muslim. Orang muslim yang wafat meninggal dunia itu akan diperlakukan sangat tidak manusiawi. Dan itu memang terjadi, ya. Bukan hanya kepada Abdullah bin Jahas, ya. Kita juga ingat paman Nabi Muhammad, ya, Hamzah juga diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh orang-orang kafir pada saat itu. Dan poinnya kemudian, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa dulu para sahabat itu sangat ingin demi untuk jihad fisabilillah itu mereka tidak takut. Dengan kematian tidak takut. Sama dengan yang dahulu dialami oleh para pejuang bangsa kita ini. Ketika mereka melawan para penjajah, mereka berhadapan dengan penjajah Jepang, Belanda, dan lain sebagainya. Itu dengan bermodalkan senjata yang sangat minimalis, mereka tidak ada takut untuk wafat meninggal dunia. Tidak takut mereka. Ya, bukan berarti di zaman kita sekarang, wah nggak ada perang nih, kita pengen jihad fisabilillah, ayo kita bikin perang. Jangan juga. Ya, karena perang itu juga dalam rangka untuk kalau para pejuang kita itu untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalau para sahabat dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dalam rangka membela diri dan membela agama. Ya. Bahkan ini ada kisah yang lain, ma'asyiral muslimin. Ya, nah ini kisah yang lain itu ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Ya, beliau itu seseorang yang jalannya itu agak pincang. Jalannya agak pincang. Di zaman Rasul, ya, beliau kemudian, ya, saat itu beliau udah punya 4 anak laki-laki. Yang 4 anaknya itu semuanya selalu ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat perang-perang. Sampai kemudian suatu waktu, ya, Amr bin Jamuh itu datang kepada Rasul. Rasul, mohon maaf, ada apa? Saya itu kan mau ikut perang. Saya ingin jihad fisabilillah. Tapi anak-anak saya yang berempat itu ngelarang saya nggak boleh ikut perang. Ya, kenapa? Karena memang kondisi bapak itu tidak memungkinkan lah, kira-kira begitu. Jalannya aja begitu, gimana mau perang gitu. Udah nggak usah, biar kami aja yang mewakili. Ya. Kemudian apa kata Rasul menjawab itu? Kata Rasul apa? Amma anta faqad adarakallah fala jihad alaih. Wahai Amr bin Jamuh, ya, memang benar, ya, engkau itu mendapat uzur dari Allah. Pertama udah tua, udah kolot, udah sepuh. Yang kedua juga postur fisik Anda itu juga tidak memungkinkan, jalan aja susah gitu. Jadi memang engkau nggak wajib perang, nggak wajib perang. Ya, cukup anak-anakmu saja, mereka cukup berperang. Ya, tapi anak-anakmu itu tidak boleh mereka melarang kamu untuk berperang. Jadi kalau kamu mau perang boleh, tapi kalau kamu nggak mau perang juga boleh, uzur, nggak apa-apa. Kalau mau perang boleh, tapi tidak wajib. Kalau umpamanya yang muda yang sehat itu mau nggak mau ya wajib. Kalau nggak mau dosa. Kalau udah orang tua begini umpamanya, kalau nggak mau ya nggak berdosa. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Nah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya apa? Orang tadi kemudian
Amr bin Jamuh tadi akhirnya apa? Perang. Ya. Perangnya perang Uhud. Perang Uhud. Ya. Nah, ketika perang Uhud, Amr bin Jamuh itu ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya, sebelumnya Rasul bertanya, emang kenapa sih kamu Amr bin Jamuh pengen banget sih perang, kamu kenapa emang? Saya pengen mati syahid. Kalau saya mati syahid kan masuk surga. Jadi sebenarnya kalau dulu itu orang-orang enak gitu, masyarul muslimin. Ya. Kalau ikut perang, perangnya bener, niatnya bener, nggak usah capek-capek itu, mati surga. Sederhana kalau dulu. Sekarang capek nggak kira-kira? Susah nggak kalau masuk surga? Waduh, sekarang lumayan kalau masuk surga itu mau masuk surga. Kenapa? Karena apa? Godaan setannya tadi lebih gede. Zaman sekarang itu godaan setannya lebih gede. Ya, ada orang tua yang sakit, umpamanya. Sakit apa? Sakit ini pengen berobat. Wah, berobat ke dokter, sembuh. Kenapa pengen berobat Pak? Udah tuh juga pengen ngomong cucu. Wah, jadi yang diinget cucu, bukan ibadah. Ya, padahal nanti juga meninggal juga. Ya, jadi kalau dulu itu para sahabat itu mungkin niatnya juga benar-benar. Ada juga yang nggak benar, ada. Karena dalam kisah tertentu itu kata Rasul ada. Ya, saya pengen mati syahid jihad fisabilillah. Kata Nabi ketika meninggal apa? Neraka dia. Kenapa? Karena niatnya pengen disebut orang mati syahid. Nah itu yang nggak boleh. Kalau pengen disebut orang mati syahid nggak dapat surga itu. Ini Amr bin Jamuh udah tua, diwakili anaknya yang 4, jalannya aja susah, agak pincang begitu. Ya mungkin kalau kita mungkin kena stroke lah kira-kira kalau zaman sekarang itu. Orang tua kan banyak yang mungkin ada sakit-sakit begitu, jalan aja susah, ya, mati, meninggal pada saat perang Uhud. Nah, apa yang terjadi kemudian, masyarul muslimin? Ya, nah, ini singkat cerita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud selesai, ya, orang Muslim kalah, memang banyak yang wafat meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada para sahabat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Jibril qad atani. Wahai para sahabatku, tadi malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kepada saya, ya. Kemudian malaikat Jibril membuka tirai mata saya dibuka oleh malaikat Jibril. Kemudian saya melihat. Jadi ketika Rasul tirai yang menghalangi pandangan beliau tidak dibuka, beliau nggak tahu apa yang terjadi. Datang malaikat Jibril membuka tirai penglihatan Rasul, kemudian penglihatan Rasul menjadi jelas. Ya, apa yang dilihat oleh Rasul ternyata apa? An Amr ibnil Jamuh wa inni arahul an yamshi bi irjatihi fil jannah. Saya dibuka tirai penglihatannya oleh malaikat Jibril. Kemudian saya lihat ternyata Amr bin Jamuh yang mati syahid meninggal dunia pada perang Uhud. Perangnya juga ya tidak bisa banyak membunuh musuh lah, gimana jalannya aja susah gitu. Ya, itu ternyata apa? Sedang jalan di surga dengan kakinya yang bincang tadi. Ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu masyarul muslimin, sebenarnya berarti tidak ada halangan apapun bagi kita untuk jihad fisabilillah. Ya, sekarang umpamanya bicara rame masalah Palestina umpamanya. Ya. Umpamanya, ada nggak orang muslim orang kita Indonesia yang berangkat ke Palestina, ada nggak sekarang yang perang ke sana? Ada nggak kira? Saya mau perang, berangkat ke sana. Ini yang sekarang sejauh yang saya tahu diplomasi nation state yang berlaku sekarang itu, orang kalau mau masuk ke Palestina itu harus melalui penjagaan dari Israel sekarang. Masuk keluar itu kan karena udah dilingkung gitu ya, ya.
Tapi bukan berarti tidak bisa perang, tidak bisa jihad fisabilillah gitu. Tidak bisa jihad fisabilillah. Ya, memang kalau dilihat-lihat Bapak Ibu, kita pengen segera terbebas nggak kira-kira ini Masjidil Aqsa ini? Pengen. Ya. Catatannya kalau dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Masjidil Aqsa itu akan terbebas ketika Imam Mahdi hadir. Kalau Imam Mahdi hadir berarti tidak lama lagi kiamat. Nah, udah siap-siap kita. Ya. Waduh, pilihannya gimana? Mau kiamat cepat apa mau? Ya nggak begitu juga umumnya ya. Ya berjuang aja. Ya terserah Allah. Mau cepat kiamat ya nggak apa-apa kalau udah waktunya. Kalau belum kiamat berarti ya yang penting berjuang. Meskipun mungkin agak lama itu beresnya urusan Palestina. Yang penting apa? Berjuang. Ya sekarang memang banyak event yang dilakukan. Yang penting berjuang. Ya tidak apa? Ya yang umpamanya tadi kita lihat kemarin di medsos Bumenlu umpamanya begitu, ya itu jihadnya yang bersangkutan, pemerintah jihadnya begitu. Ya, kita menunjukkan cara yang lain dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi oleh karena itu masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini jihad kita tetap jangan lupa ya memerangi diri, memerangi setan, memerangi orang kafir, memerangi orang fasik, memerangi juga orang munafik. 5 jihad itu pasti akan ada di diri kita. Yang tidak mungkin lepas itu jihadun nafsi dan jihadus syaitan. Itu pasti 2 yang pertama itu. Ya. Kalau jihadul fasikin dan jihadul munafikin itu kalangan tertentu lah yang bukan orang pada umumnya. Tapi kalau kita sebagai orang pada umumnya itu pasti akan jihadun nafsi dan jihadus syaitan. Makanya kemudian ada satu ungkapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beres perang Badar, Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad melawan musuh yang sebentar durasinya gitu ya, untuk kembali berperang dalam jihad yang lebih besar, memerangi nafsu dan memerangi setan. Kenapa? Karena tadi nggak ada kesepakatan, nggak ada regulasi perang sama nafsu dan perang sama setan gitu. Nah, oleh karena itu, masyarul muslimin, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam semua area peperangan tadi, 5 jihad tadi, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang di Palestina kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau, mereka-mereka bersabar. Yang wafat mudah-mudahan wafat syahid semuanya. Dan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian saya kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.